Shalom. Kiranya sukacita Allah ada dalam setiap hidup kita. Biarlah sore hari ini kita bersukacita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersukacita, kami bersukaria untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh memuji Tuhan dan kesungguhan hati kami, dan kami mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapannya. Bersyukur sebab anugerahnya yang luar biasa, yang selalu kita terima sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, amin, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita, dengan rindu yang luar biasa, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, oh, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Kasih setia Allah dulu, sekarang, sampai selamanya akan selalu ada dalam hidup kita, asal kita mau bergantung kepada Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita semua akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh nyata kasih Tuhan sepanjang hari, sepanjang nyata dalam hidup kita.
hanya untuk Tuhan. Dalam setiap hidup kita, biarlah kita selalu terhubung bersama dengan Tuhan. Pada saat kita mau terhubung dengan Tuhan, percayalah, Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi beban pikiran kita. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah, bahwa kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
Bapa di sorga, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan telah bersama dengan kami, menyertai kami. Sejak dari pagi hari kami bangun sampai saat ini Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami, memberkati kami semua sehingga saat ini Tuhan kami boleh ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk belajar dari firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk menghidupkan kami, untuk hidup di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari bukan semakin membaik-baik saja ya Tuhan. Tapi kami mohon kekuatan dari tempat yang maha tinggi untuk menguasai kami, memimpin seluruh kehidupan kami sehingga tiap-tiap hari kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Firman Tuhan akan kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada kami untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami dan berikan kami hati yang terbuka untuk mengerti firman-Mu, bagaikan tanah yang subur yang akan menghasilkan buah-buah sesuai dengan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Makasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan dari Titus pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Titus pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan buat kita semua. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini. Tema yang saya bagikan untuk kita pada sore hari ini adalah kelahiran baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran baru artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Hidupnya akan dibaharui oleh Kristus Yesus Tuhan, dan apapun yang dia lakukan dalam setiap harinya, dia akan bertumbuh dengan baik dalam kehidupannya. Namun firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita belajar daripadanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan itu akan menjadi bagian yang akan kita pelajari bersama pada sore hari ini, yaitu bagaimana kehidupan orang yang belum lahir baru. Itu di ayat yang ketiga itu. Jadi pertanyaan, seperti apakah keadaan kita dahulu? Maksudnya hidup lama kita itu seperti apa yang dijelaskan oleh Alkitab pada sore hari ini. Yaitu di sini di ayat yang ketiga dikatakannya, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itulah kehidupan lama yang dialami oleh setiap pribadi, setiap orang dalam kehidupannya.
Kalau hidupnya belum dibaharui oleh Tuhan, dia belum hidup baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kehidupan lamanya sangat jelas sekali dijelaskannya di sana bahwa hidup kita yang lama itu adalah hidup yang tidak taat. Tidak taat apa dalam hal apa? Tidak taat baik di dalam kehidupan setiap hari, di dalam rumah tangga. Kalau anak-anak dengan orang tua tidak taat mendengarkan nasihat atau didikan dari orang tua dan melakukan apa yang menurut keinginan hati masing-masing, dan semakin hari dikatakan yang berikutnya adalah sesat. Jadi karena keinginan dan kemauannya, egonya yang tinggi, dan akhirnya hidup dalam kesesatan dan juga berbagai-bagai nafsu dan keinginan, bahkan hidup dalam kejahatan. Kejahatan sudah menimbulkan ke dalamnya adalah kedengkian, keji, saling membenci satu sama yang lain. Itu adalah kehidupan lama yang terjadi, yang dijelaskan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan lama ini setiap manusia pasti mengalaminya dan melewatinya. Tetapi kalau bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua kelakuan yang dilakukan oleh hidup lama itu semakin hari akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari akan dibaharui oleh Tuhan. Bahkan juga di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Allah itu akan hidup dalam kehidupan menjadi terang yang senantiasa menerangi kehidupan tiap-tiap hari. Sehingga setiap hari kita akan bertumbuh dengan baik. Karena firman Allah adalah hidup dan dia berkuasa untuk menolong, mengingatkan, menasihati, bahkan memperbaiki kehidupan kita kepada hidup yang benar. Ya, itu bisa kita baca dalam ada satu ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka firman-Nya itu akan hidup dalam kehidupan kita. Kita baca dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua bahwa firman Allah akan hidup dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Di ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, sebab tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan firman itu adalah firman Kristus yang biasa kita dengar, yang selalu kita dengarkan, bahkan yang selalu kita baca tiap-tiap harinya. Kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu dikatakan bahwa dia adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk, ya manfaatnya adalah untuk mengajar kita tentang kebenaran, bahkan juga untuk menyatakan kesalahan, yaitu di saat kita berbuat kesalahan, maka firman Allah itu yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Bahkan juga untuk memperbaiki kelakuan. Semakin hari kita akan diperbaharui oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, tidak kepada hidup yang lama seperti yang dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini di ayat yang ketiga tadi. Tapi di sini dikatakan bahwa untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah itu hidup dan dia berkuasa untuk mendidik kita kepada kebenaran. Tiap-tiap hari akan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oleh karena itu, yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena tanpa kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, tanpa kita memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan, setiap harinya kita tidak akan pernah untuk merasakan yang dikatakan ayat firman Tuhan pada sore hari ini bahwa
segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar itu tidak akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bahkan juga dikatakan untuk menyatakan kesalahan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mengharapkan hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, karena orang yang lahir baru, maka dari kehidupan yang lama itu dia akan beralih kepada kebenaran karena firman Allah yang selalu dia baca dan renungkan dalam kehidupannya. Bahkan juga dikatakan bahwa iman itu bisa timbul pada pendengaran akan firman Kristus. Itu dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 itu dijelaskannya di sana bahwa iman kita bisa tumbuh karena apa? Ada firman Allah yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita mendengarkan firman Allah. Kita bisa membacakan ya. Jadi Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakannya di sana. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Allah, yaitu firman Kristus itu yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan tiap-tiap hari, itu akan membuat kita sehingga iman kita akan timbul, akan tumbuh semakin hari, bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, hal ini bisa terjadi itu karena apa? Orang itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang itu memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya KTP-nya saja, yang hanya seminggu ke gereja, hari apa yang ada ibadah di mana bisa ikut dan beribadah, tetapi imannya tidak bertumbuh karena dia tidak mau untuk mendengarkan firman Allah. Jadi telinga pendengaran kita ini pun juga kita harus baharui untuk selalu membuka di hadapan Tuhan, untuk pendengaran kita itu dipertajam oleh Allah untuk mendengarkan firman-Nya. Ya, semakin hari menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang pertanyaan berikut adalah hal apakah yang Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita lakukan agar kita dapat diselamatkan? Yaitu kita bisa lihat dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 dari kitab Titus tadi. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi yang kita rasakan di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita adalah pada saat itu kita telah diselamatkan. Kita diselamatkan ini juga bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita seperti orang-orang di luar sana bahwa melakukan perbuatan baik itu supaya menjadi timbangan yang bisa ditimbang untuk nanti dia akan ke sorga atau ke neraka. Kalau timbangannya berat dan dia lebih besar dari kebaikannya itu, maka dia akan masuk sorga. Kalau kita bukan demikian, tapi itu semua karena rahmat Allah, karena kuasa Allah yang melahirkan kita kembali, yaitu oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pada saat orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya, maka dia dikatakan dia akan menjadi anak-anak Allah. Itu bisa kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-12
Saya akan bacakan untuk kita semua, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka pada saat itu dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita sangat bangga karena kita memiliki keselamatannya daripada Yesus Kristus sendiri. Itu bukan karena perbuatan baik kita, atau bukan karena usaha kita untuk datang kepada Allah untuk dia menyelamatkan kita. Tapi dia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita, dan dia ingin untuk kehidupan kita boleh diperbaharui di saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Maka di saat itulah kita dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah ini bukan karena seperti tadi dikatakan bahwa bukan karena perbuatan baik kita yang kita lakukan supaya kita bisa menerima warisan sebagai anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah disediakan Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jadi apakah kita sudah memang benar-benar menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, atau masih belum, masih meragukan Tuhan dalam kehidupan kita? Di saat menghadapi masalah, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, atau masih kembali lagi kepada kehidupan yang dulu lagi? Ada lagu yang katakan bahwa aku masih seperti yang dulu. Jadi di saat dia tersinggung sedikit saja yang menyinggung perasaannya, dia akan kehidupannya tidak sama lagi dengan kehidupan, kembali kepada kehidupan yang dulu. Jadi masih sama seperti dulu. Dan tidak ada buah-buah kehidupan. Tapi dikatakannya bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dikatakannya di sana bahwa di saat itulah Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita untuk semakin hari kita mengenal kebenaran Allah. Hidup kita akan dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus tiap-tiap hari lewat firman-Nya. Yang saya katakan tadi bahwa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi bukan hanya anak-anak gampangan, anak-anak yang hanya sekedar hidup dan menikmati kasih karunia Allah yang sudah diberikannya, tetapi harus mesti hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus yang akan membaharui kita hari demi hari untuk kita boleh hidup dalam kebenaran Allah. Memang tidak gampang dan tidak mudah. Semakin hari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tantangan demi tantangan pasti akan kita alami. Rintangan itu selalu ada dan kita mau diuji untuk kenapa? Semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam menghadapi berbagai tantangan, masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi, hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh dengan baik. Dan itu tidak akan mempengaruhi iman percaya kita, maka kita akan semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bahkan juga dikatakannya di sana bahwa di dalam ayat yang ke-7 itu, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kita menerima hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi tidak hanya sekedar kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita dan kita dijadikan menjadi anak Allah, tapi hidup yang kekal yang sudah kita terima itu akan kita peroleh pada akhir zaman nanti. Nah, zaman ini semakin hari bukan semakin baik. Keadaan dunia hari-hari ini
penjelasan yang sudah dijelaskan kepada kita baik lewat ibadah di gereja, bahkan di berbagai media sosial yang sudah disampaikan, dipaparkan di sana dengan keadaan dunia makin hari makin ke depan ini tidak membaik-baik saja. Tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, karena di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita diselamatkannya, dan Roh Kudus yang akan membaharui kita hari demi hari sehingga semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan sampai kepada hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua umat yang percaya kepadanya. Yang ketiga adalah, pertanyaan ketiga adalah, memang kita tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan kita, tetapi setelah seseorang telah percaya, hal apa yang harus ia lakukan dalam kehidupannya? Hal apa saja yang harus kita lakukan, kita perjuangkan di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin kita tidak mengerti keadaannya. Mungkin kalau kita masih anak-anak tidak terasa karena kita masih punya orang tua. Ada mama, ada bapak, ada orang yang kita kasihi ada bersama dengan kita, dan apapun yang kita perlukan itu kita tidak berpikir terlalu besar. Tetapi bagi orang tua dan semua orang-orang dewasa yang hidupnya sudah mandiri dan sendiri dalam kehidupannya, akan terasa sekali kehidupan di saat kita menghadapi berbagai tantangan hidup yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Dengan keadaan dunia yang sekarang ini terjadi, kesulitan demi kesulitan akan terjadi, tapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan pengharapan, yaitu hidup yang kekal yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kehidupan kita pun juga akan dilindungi oleh Tuhan. Tantangan boleh datang, halangan rintangan pasti ada, dan kita akan hadapi, tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur karena kita memiliki Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan dikatakan di sini bahwa seperti pertanyaan tadi, bahwa apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita boleh kuat dalam menghadapi kehidupan. Perkataan ini benar di ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dikatakannya bahwa yang harus dilakukan adalah, yang diperjuangkan adalah apa yang baik. Apa yang baik yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kebaikan, karena yaitu tadi ya, perbuatan baik yang kita timbun ya, seperti orang-orang di luar sana bahwa berbuat baik untuk dapat upahnya, bukan itu. Tetapi apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang harus kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apapun itu yang akan kita jalani, kita percaya bahwa keselamatan sudah Tuhan beri bagi kita. Kita sudah memperoleh kehidupan yang baru, kelahiran yang baru, dibaharui oleh Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus yang tiap-tiap hari Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, sehingga kita mampu untuk melewati hari hidup dengan berbagai tantangan kehidupan yang akan terjadi pun kita tidak akan goyah, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa kehidupan kelahiran kembali, kami percaya Tuhan bahwa di saat kami percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, maka Roh Kudus akan ada dalam hidup kami dan memperbaharui kami hari demi hari, sehingga semakin hari kami mengenal kebenaran-Mu. Dan kami juga dituntut
untuk kami boleh berjuang untuk hidup dalam kebenaran Allah, yaitu lewat firman Allah yang kami dengarkan, lewat hubungan kami erat dengan Tuhan tiap-tiap harinya, sehingga semakin hari kami dibaharui di dalam Kristus Yesus dalam hidup kami. Tolong kami semua, karena kami adalah manusia lemah. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang baik, karena selalu yang kami hadapi adalah ketidakbenaran. Dan biarlah kasih Bapa yang menolong kami, menguatkan kami untuk hidup kami tiap-tiap hari bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami tahu bahwa iblis tidak pernah tinggal diam, berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi kami, bahkan membuat kami untuk lemah dan jatuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah, lepaskan kami, bebaskan kami Tuhan. Dan juga Tuhan juga menolong kami. Mungkin kondisi kami saat ini dalam kondisi sakit, dan kami lemah, kami tidak sanggup karena sakit yang menggerogoti. Kami mohon supaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah jamah dan pulihkan kembali kami, sehingga kami boleh hidup dalam pemulihan dari Tuhan. Kuasa-Mu yang menyertai kami, memberkati kami, dan menguduskan kami mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya, sehingga hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman-Mu yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.